Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tugas, wewenang, dan kewajiban PTPS pada Pemilu 2024. PTPS itu adalah pengawas tempat pemungutan suara. Informasi ini diperoleh dari staf SDM Bawaslu Kabupaten Garut. Baik, yang pertama, tugas wewenang pengawas TPS. Tugasnya yang pertama mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Yang ketiga, mengawasi persiapan perhitungan suara. 4. Mengawasi pelaksanaan perhitungan suara. 5. Mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS. Sedangkan wewenang dari PPS yang pertama adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan perhitungan suara. Yang kedua, menerima salinan berita acara sertifikat pemungutan dan perhitungan suara. Yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan larangan pengawas TPS. Yang pertama, untuk kewajibannya yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Desa atau PKD. Yang kedua, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Desa. Larangan bagi PTPS yang pertama, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kedua, melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. Yang ketiga, mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil perhitungan suara. Yang keempat, mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 5. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Ini kewajiban dan larangan yang harus dibaca bagi pengawas tempat pemungutan suara. Selanjutnya adalah kewajiban mengisi form A. Form A atau formulir A wajib dibawa oleh PTPS untuk mencatat setiap peristiwa dan hasil dari pengawasan serta dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir A juga sarana untuk menjelaskan tentang upaya pencegahan dan saran perbaikan dari pengawas TPS yang dikirimkan ke pengawas kecamatan melalui pengawas kelurahan desa. Dalam hal ini, formulir A itu diisi dari awal kita berada di TPS, dituliskan kejadian-kejadian yang perlu dicatat. Di sini juga ada upaya pencegahan. Selanjutnya, tugas pengawas TPS yaitu pengawasan masa tenang. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dalam tahapan pemilu 2024, masa tenang berlangsung pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Dalam masa tenang tersebut, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye, yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam masa tenang dilarang melakukan politik uang, yaitu menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hal yang harus dilakukan oleh pengawas TPS yang pertama, pengawas TPS melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan KPPS dengan melakukan koordinasi kepada 7 orang KPPS yang akan bertugas di TPS dengan memastikan sesuai dengan ketentuan dan aturan. KPPS tidak berasal dari anggota atau pengurus partai politik, tim kampanye, tim sukses dari peserta pemilu. PTPS wajib menggunakan formulir A untuk mencatat setiap peristiwa atau menemukan dugaan pelanggaran dan melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan melalui pengawas kelurahan atau desa yang disingkat PKD. PTPS wajib menggunakan formulir A untuk mencatat setiap peristiwa atau menemukan dugaan pelanggaran dan melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan melalui PKD. Langkah-langkah pengawasan. Pengawas TPS berkeliling di wilayah TPS, memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dan atau masih ada alat peraga kampanye yang terpasang di sekitar TPS. Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan perorangan. Pengawas TPS mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam masa tenang, maka pengawas TPS menuangkannya dalam formulir A. Pengawas mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi form A1 tentang pengawasan masa tenang pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 11 Februari pukul 12.00 sampai dengan 13 Februari pukul 21.00. Pengawasan persiapan pemungutan suara. Ini antara tanggal 10 sampai 13 Februari 2024. KPPS mengumumkan hari, waktu, dan tempat pemungutan suara seluas-luasnya dan menggunakan berbagai cara, sarana, dan prasarana. Pengumuman dilaksanakan hingga 13 Februari 2024. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempelkan pengumuman di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih maksimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila 1 hari dari pemungutan suara terdapat formulir yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir ke PPS. Pengawasan penyampaian formulir pemberitahuan. KPPS menyampaikan formulir pemberitahuan memilih untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdapat di DPT di wilayah kerajanya hingga 13 Februari 2024. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima dan bukti foto menerima. Apabila sampai tanggal 11 Februari 2024, pemilih dalam DPT belum menerima formulir, maka pemilih yang bersangkutan dapat memintanya kepada Ketua KPPS paling lambat 13 Februari dengan menunjukkan KTP. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan berita acara dan bukti foto serah terima.
Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 terdapat formulir pemberitahuan yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir tersebut dengan menggunakan berita acara dan bukti foto serah terima. Selanjutnya, pengawasan perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Diterima dan wajib diperiksa kesesuaian jumlah. Untuk yang dalam kotak tidak boleh membuka kotak karena telah tersegel, sedangkan untuk yang di luar kotak dalam hal ini kantong plastik harus diperiksa dan dicek kesesuaian jumlah dan isi yang ada di dalamnya. Di sini ada logistik TPS, ada perlengkapan pemungutan suara, di mana di perlengkapan pemungutan suara tersebut ada kotak suara, surat suara, ada tinta, bilik pemungutan suara, ada segel, ada alat untuk mencoblos pilihan, dan TPS tersebut. Dukungan perlengkapan lainnya yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kantong plastik, ballpoint, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya, pengganti gembok, spidol, formulir, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan, alat bantu disabilitas netra. Perlengkapan pemungutan lainnya yang dimaksud dengan perlengkapan pemungutan lainnya yaitu ada salinan DPT, salinan DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap DPR, daftar calon tetap DPRD, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten Kota Provinsi, dan label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu. Logistik kantong plastik di luar kotak suara. Ada tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, tanda pengenal saksi, ballpoint, spidol besar, model C, daftar pemilih tetap KPU, model C daftar hadir pemilih tambahan KPU, formulir model C daftar hadir pemilih khusus KPU, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, salinan DPT, dan DPTB. Dan yang ke-11 ini adalah bilik pemungutan suara. Langkah-langkah pengawasan. Pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan pengumuman hari, waktu, dan tempat pemungutan suara di lingkungan TPS. Pengawas TPS memastikan mendapat salinan DPT dan DPTB sebelum pemungutan suara untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas daftar pemilih tersebut. Identifikasi daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pengawas TPS memastikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 13 Februari 2024. Pengawas TPS mencari informasi dengan berkoordinasi dengan kepada KPPS, pemilih atau pihak lain yang bertanggung jawab terkait dengan distribusi surat pemberitahuan memilih. Pengawas TPS mengawasi dan memastikan langsung menyiapkan pembuatan TPS sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan, serta memastikan pembuatan TPS akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak suara, bilik suara, meja tinta, dan kondisi jalan menuju TPS. Pengawas TPS mengawasi dan memastikan kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam kondisi lengkap dan aman. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara, maka pengawas TPS menuangkan dalam formulir A. Pengawas TPS mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu
dengan mengisi form A2 tentang persiapan pemungutan suara. Pelaporan Bawaslu dilaksanakan pada tanggal 13 Februari pukul 18 sampai dengan 21. Ini adalah denah dan alur pemilih dalam tempat pemungutan suara pada pemilihan umum, di mana letak dari pengawas TPS itu berada di lingkungan tempat pemungutan suara. Di sini nih letaknya ya. Ada bilik suara, tempat duduk pemilih, KPPS nomor 4 dan KPPS nomor 5 mencatat kehadiran pemilih. Nanti KPPS 1, 2, dan 3 memberikan surat suara. Pemilih masuk ke bilik suara. Lalu setelah memberikan pencoblosan, memasukkan surat suara kepada kotak-kotak yang telah ditentukan, tinta, dan keluar. Di sini saksi pengawas TPS berada sejajar dengan KPPS nomor 1, 2, dan 3. Itu saja mungkin video pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sukseskan pemilu tahun 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.